Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Paldari Ahmad dari kelas Akuntansi C. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang distribusi frekuensi. Dalam tugas ini disajikan nilai 80 mahasiswa pada ujian akhir mata pelajaran statistika seperti di gambar. Kemudian pertanyaannya yaitu nomor 1, hitunglah jumlah kelas, range, dan interval kelas. Yang kedua, frekuensi masing-masing kelas. Yang ketiga, tepi atas dan tepi bawah. Yang keempat, titik tengah. Yang kelima, frekuensi relatif. Yang keenam, frekuensi kumulatif. Yang ketujuh, buatlah gambar histogram lingkaran, poligon, dan ogive. Langsung saja ke penyelesaiannya, yaitu mendapatkan data terkecil dan terbesar. Data terkecil yaitu 53 dan data terbesar 97. Kemudian tentukan banyak kelas. Rumus untuk banyak kelas yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 kali log N, di mana N itu adalah 80. Jadi hasilnya 7,28, 7 atau 8 kelas. Kemudian range. Range yaitu data terbesar dikurang data terkecil, yaitu 97 kurang 53 sama dengan 44. Kemudian interval kelas. Dalam interval kelas, rumusnya range dibagi banyak kelas. Kelas 44 dibagi 7 sama dengan 6,2, atau 44 dibagi 8 sama dengan 55. Sekarang kita akan menentukan frekuensi dari masing-masing kelas dengan banyak kelas 8 dan panjang interval 6. Jadi interval untuk kelas pertama yaitu 53 sampai 58, frekuensinya 2. Terus kelas kedua 59 sampai 64, frekuensinya 12. Kelas ketiga 65 sampai 70, frekuensinya 11. Kelas keempat 71 sampai 76, frekuensinya 23. Kelas kelima 77 sampai 82, frekuensinya 14. Kelas keenam 83 sampai 88, frekuensinya 10. Kelas ketujuh 89 sampai 94, frekuensinya 4, dan kelas 8 95 sampai 100, frekuensinya 4. Sekarang kita akan menentukan tepi atas, tepi bawah, dan titik tengah dari masing-masing kelas. Untuk menentukan tepi kelas atas yaitu dengan rumus batas atas ditambah 0,5. Sebagai contoh kelas pertama yaitu batas atas 58 ditambah 0,5 sama dengan 58,5 untuk tepi atas. Dan untuk tepi bawah, rumusnya batas bawah dikurang 0,5. Batas bawah di kelas pertama yaitu 53 dikurang 0,5 sama dengan 52,5 untuk tepi bawah. Kemudian untuk mencari titik tengah yaitu rumusnya batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Batas bawah di sini 53 dan batas atas 58 dibagi 2 sama dengan 55,5. Begitupun kelas 2 dan sampai kelas 8. Untuk frekuensi relatif itu menggunakan rumus frekuensi kelas dibagi jumlah frekuensi dikali 100. Sebagai contoh untuk kelas pertama dengan interval 53 sampai 58, frekuensi kelasnya 2, kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi yaitu 80 dikali 100 sama dengan 2,5%. Itulah frekuensi relatifnya. Kemudian untuk kelas kedua itu frekuensinya 12 dibagi 80 dikali 100 sama dengan 15. Untuk kelas ketiga frekuensinya 11 dibagi 80 dikali 100 sama dengan 13,75. Dan kelas keempat frekuensinya 23 dibagi 80 dikali 100 sama dengan 28,75. Dan begitulah seterusnya sampai kelas 8. Jadi total keseluruhan frekuensi relatif yaitu 100%. Untuk frekuensi kumulatif itu ada 2, yaitu frekuensi kumulatif lebih kecil dan frekuensi kumulatif lebih besar. Untuk frekuensi kumulatif lebih kecil itu jumlah frekuensi kurang dari batas bawah 53 yaitu 0. Untuk mencari kelas kedua sampai kelas 8 yaitu ditambah saja frekuensi kumulatif ditambah frekuensi biasa dari kelas sebelumnya. Sebagai contoh kelas kedua dengan interval 59 sampai 64 itu kan didapat frekuensi kumulatifnya 2
didapat dari hasil frekuensi biasa ditambah frekuensi kumulatif 2 ditambah 0, hasilnya 2. Nah, begitupun dengan kelas ketiga, frekuensi biasa ditambah dengan frekuensi kumulatif dari kelas kedua, 12 ditambah 2 sampai dengan 14. Untuk kelas keempat, itu frekuensi kumulatifnya 25. Hasilnya dari kelas ketiga penjumlahan frekuensi biasa dengan frekuensi kumulatif. Dari kelas ketiga, 11 ditambah 14 sama dengan 25. Dan begitupun seterusnya sampai kelas 8. Untuk frekuensi kumulatif lebih besar, ini kebalikan dari yang kecil. Kalau yang kecil tadi ditambah dari kelas sebelumnya, kalau ini dikurang dari kelas sebelumnya. Untuk kelas kedua dengan interval 59 sampai 64 itu didapatkan frekuensi kumulatifnya 78 dan begitu seterusnya sampai kelas 8. Jadi seperti itu untuk frekuensi kumulatif. Penyelesaian terakhir adalah ini. Ini adalah gambar dari hasil yang kita cari tadi. Yang pertama ada histogram dan poligon. Ini merupakan gambar dari hasil frekuensi tadi, hasil frekuensi dari masing-masing kelas. Kemudian ada lingkaran. Lingkaran ini dari hasil frekuensi relatif dalam bentuk persen. Kemudian yang terakhir ada ogive, yaitu hasil dari frekuensi kumulatif. Baiklah, itulah penjelasan tugas tentang distribusi frekuensi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.